Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, salam sehat. Jumpa kembali bersama Word from Heaven. Suatu ketika, kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Saul bertempur melawan kerajaan Amalek. Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dan memberi perintah agar setiap orang, setiap harta benda dan juga binatang ternak ditumpas habis. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi Samuel menemukan bahwa rakyat yang dipimpin oleh Saul membawa kambing, lembu, domba. Dan Samuel menegur Raja Israel, yaitu Raja Saul. Mengapa aku mendengar ada kambing, domba, dan lembu? Lalu kemudian Raja Saul menjawabnya, memang rakyat mengambil binatang-binatang yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Nah, muncullah firman Tuhan ini dari Samuel kepada Raja Saul di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat kita dalam bahasa Indonesia masa kini. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen yang punya kebiasaan dan perilaku seperti Raja Saul. Mencari-cari alasan untuk membenarkan diri. Untuk menutupi dosa ketidaktaatannya, maka dicarilah alasan bahwa kambing, domba, dan lembu yang diambil ini untuk dipersembahkan bagi Tuhan sebagai korban bakaran. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah Tuhan lebih menyukai ketaatan, lebih senang dengan kepatuhan kita daripada kita memberi persembahan? Kalau orang patuh dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, dia pasti akan dengan senang hati memberi persembahan. Tapi orang yang suka memberi persembahan belum tentu dia patuh dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Ini yang ditegur oleh Nabi Samuel. Saudara, banyak orang yang berkata begini, saya memang tidak ke gereja, tapi saya tetap memberi persembahan. Atau ada lagi yang berkata, di dalam bisnis memang saya suka curang, tapi saya setia loh menyantuni anak-anak yatim piatu. Atau ada seorang suami berkata begini, saya memang tidak terlalu setia dengan istri saya, tapi saya ini pekerja keras untuk mencari nafkah, mencukupkan segala kebutuhan keluarga saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan lebih menyenangi ketaatan dan kepatuhan kepada firman-Nya daripada korban persembahan. Karena Tuhan sesungguhnya tidak membutuhkan korban persembahan kita. Yang dibutuhkan adalah hati yang tulus. Dengan memberikan hati yang tulus kepada Tuhan, maka kita akan juga rela memberi persembahan. Tapi orang yang suka memberi persembahan belum tentu rela taat kepada Tuhan. Satu hari ada seorang bapak yang memiliki perusahaan yang cukup maju. Dia orang Kristen dan aktif di gereja dan suka mensupport dana kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Suatu hari dia jatuh sakit dan dokter memvonis sakit kanker yang sangat berat di stadium akhir. Dia sangat terkejut dan tidak bisa menerima vonis dokter itu. Dia sangat kecewa dan mulai bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi pada diri saya?
Kenapa Tuhan tidak membela kehidupan saya? Bukankah saya rajin ke gereja? Bukankah saya rajin memberi persembahan? Bukankah saya rajin memperhatikan segala kebutuhan rumah Tuhan? Kenapa Tuhan tidak membela saya? Ada banyak orang yang lebih jahat dari saya loh. Teman bisnis saya itu, waduh, dia hidupnya nggak pernah ke gereja, dia suka main perempuan, mabok-mabokan, tapi hidupnya nyaman-nyaman aja. Saya yang rajin ke gereja, kok Tuhan tidak bela? Saudara, suatu hari dia membaca firman Tuhan ini dan kemudian Roh Kudus berbicara di dalam hatinya. Dan sadarlah dia bahwa sebenarnya di dalam bisnisnya dia suka ngemplang pajak. Dia membuat pembukuan ganda untuk pemerintah dan juga untuk dirinya sendiri. Kalau untuk yang pemerintah, itu yang tidak jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan sadar akan kesalahannya dan juga firman Tuhan ini berbicara di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa Tuhan bukan menginginkan apa yang selama ini dia tunjukkan secara fisik, perilaku yang dilihat orang. Tetapi Tuhan menginginkan keadaan hati yang tulus, ketaatan dan kepatuhan kepada firman Tuhan. Bertobatlah si bapak ini, dan ternyata Tuhan memberi kesempatan kepadanya untuk hidup lebih panjang. Tuhan berikan mujizat sehingga hidupnya disembuhkan dari penyakitnya. Biarlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini menguatkan, meneguhkan kita untuk tetap semangat menaati Tuhan dan menjadi patuh kepada Tuhan lebih baik daripada memberi persembahan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk setia dan taat kepada perintah-perintah Tuhan, agar kami melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang dan memberkati banyak orang. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia di dalam memasuki masa PPKM minggu yang kedua ini. Tuhan memberikan masyarakat kepatuhan dan ketaatan, sehingga kami dapat melawan COVID. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila saudara diberkati melalui video ini, saudara dapat memberikan kepada orang lain, kepada teman atau sahabat, sehingga mereka pun diberkati. Tuhan memberkati.